Shalom, hari ini kita akan lanjutkan kisah para rasul pasal 8, teksnya ayat 1 sampai 25 dan sudah dibagi 3 paragrafnya. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Ketika penganiayaan yang hebat, jemaat Yerusalem tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 13. Filipus memberitakan Mesias di kota Samaria dan banyak orang menerima Injil. Simon, seorang sihir, juga mengikuti Filipus. Paragraf yang ketiga ayat 14 sampai 25. Dua rasul datang ke Samaria dan menumpangkan tangan di atas jemaat Samaria. Lalu mereka menerima Roh Kudus dan Simon memohon jual kuasa Roh kepada dua rasul. Kesimpulan hari ini, selanjutnya martir Stefanus mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat, sehingga mereka lari ke tempat masing-masing. Filipus juga pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ dan berbuat tanda-tanda. Banyak orang di situ menerima Yesus dan ada seorang yang bernama Simon. Dulunya dia melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria. Namun dia juga menerima Yesus dan dibaptis. Dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjubnya karena mujizat-mujizat besar yang terjadi. Hal itu dikabari sampai ke Yerusalem, bahkan Petrus dan Yohanes tiba di situ. Mereka berdoa untuk turun Roh Kudus di atas orang-orang Samaria, dan itu terjadi ketika Simon melihat, meminta, membeli Roh Kudus dan kuasanya. Tetapi rasul-rasul berkata bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Akhirnya Simon lari dari dua rasul. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menyebarkan orang-orang percaya dengan penganiayaan yang hebat. Kedua, Roh Kudus datang ke atas orang-orang Samaria. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah untuk tangkap jemaat dan memasukkan ke dalam penjara. Kedua, sebab timbul penganiayaan di Yerusalem, Filipus ke kota Samaria dan memberitakan Mesias. Jadi banyak orang menerima Yesus dan diusirkan iblis. Banyak orang disembuhkan penyakit. Ketiga, Simon, seorang penyihir kota Samaria, mengikuti Filipus sebab dia melihat banyak tanda. Dan dia melihat yang orang-orang menerima Roh pada saat rasul-rasul menumpangkan tangannya ke atas mereka. Jadi dia memohon jual akan kuasa Roh. Keempat, rasul-rasul datang ke kota Samaria sebab mereka mendengar kabar yang orang Samaria menerima Yesus. Mereka menumpangkan tangannya ke atas jemaat kota itu dan mengutuk Simon sebab dia ingin membeli karunia Roh dengan keinginan manusiawi. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan putus asa ketika mengalami kesulitan dan percaya akan Tuhan bimbing untuk melaksanakan rencananya. Ya, karena penganiayaan yang hebat, orang-orang di Yerusalem, jemaat-jemaat, orang percayanya sudah menyebarkan ke tempat mana-mananya. Itu dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa dan memberikan tugas untuk menyebarkan Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Namun mereka tetap masih berkumpul di sana. Sehingga Tuhan izinkan, bolehkan itu penganiayaan yang hebat, dan melalui itu mereka pergi ke tempat mana-mana dan memberitakan Injil. Pentingnya begini, sehingga percaya akan Tuhan pimpin untuk melaksanakan rencana Tuhan.
dan tetap kuat dalam penganiayaan, dalam kesulitan. Kedua, percaya kuasa Roh dan melayani dengan berani. Ya, pasti Roh Kudus menyertai dan kuasa Roh tetap ada di dalam kehidupan Anda. Jadi, melayani dengan berani memang bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bisa mengusirkan roh-roh jahatnya juga. Ketiga, jangan memohon kuasa karunia Roh apapun dengan keinginan manusia. Memang kuasa Roh, karunia Roh pasti ada bersama di atas kita. Namun, kalau memohonnya untuk keinginan manusiawi, itu pasti ada masalah dan kita akan dikutuk. Janganlah tentang itu. Sehingga PR praktik hari ini memberitakan Injil dengan pergi ke tempat yang tidak pernah kunjungi dan berdoa untuk penyembuhan penyakit dan kelemahan orang-orang di sana dengan percaya akan Tuhan menyembuhkan mereka. Pasti akan terjadi itu, sehingga memberitakan Injil dan berdoa untuk kelemahan mereka dan penyakit mereka. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.